Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Naswan Hidayat dengan NIM 2305011110079. Di sini saya akan membuat video menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama adalah mengapa sebuah negara perlu untuk memiliki sebuah lembaga keuangan. Negara perlu memiliki lembaga keuangan untuk berbagai alasan yang sangat penting. Salah satunya adalah untuk mengatur sistem keuangan negara, termasuk pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan juga membantu dalam distribusi dana dan kredit kepada masyarakat serta perusahaan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, mengelola inflasi, dan menjaga keamanan sistem keuangan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Pertanyaan yang kedua, apakah bank sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Bank sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen karena independensi tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan menjadi independen, bank sentral dapat mengambil keputusan kebijakan moneter tanpa tekanan politik yang berlebihan. Hal ini memungkinkan bank sentral untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu menjaga inflasi tetap stabil dan mengatur kebijakan moneter tanpa campur tangan yang dapat memengaruhi keputusan yang seharusnya didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif. Dengan demikian, independensi bank sentral membantu menciptakan kepercayaan masyarakat dan pasar terhadap kebijakan moneter yang diambil. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi. Lalu siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Di Indonesia, lembaga keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur berbagai lembaga keuangan, termasuk bank, asuransi, pasar modal, guna memastikan bahwa kegiatan mereka berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sehat dan berkelanjutan. Ya, pertanyaan yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah, serta apa saja strategi yang dapat dilakukan agar lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang. Jawabannya yaitu bank konvensional, kelebihannya adalah alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, menyediakan berbagai macam produk dan layanan keuangan, institusi keuangan yang sudah mapan dan dipercaya, tingkat keamanan dana nasabah yang tinggi, serta akses melalui berbagai saluran termasuk cabang fisik, ATM, dan platform online. Kekurangannya adalah praktik peminjaman berbasis bunga, potensi biaya dan tarif yang lebih tinggi, terus dapat kurang transparan dalam operasinya dibandingkan bank syariah. Yang selanjutnya, kelebihan dari bank syariah. Kelebihan dari bank syariah adalah mematuhi prinsip hukum syariah, termasuk larangan bunga dan riba, menawarkan produk dan layanan keuangan alternatif yang disesuaikan untuk nasabah muslim, dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui modal bagi hasil, mungkin mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar karena kewajiban agamanya. Kekurangannya adalah rentang produk dan layanan keuangan yang terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Potensi biaya transaksi yang lebih tinggi karena kepatuhan terhadap hukum syariah. Selanjutnya adalah kelebihan dari BPR konvensional. Kelebihannya adalah lebih dekat dengan masyarakat lokal dan usaha kecil, proses persetujuan kredit yang lebih cepat, dan dapat memberikan layanan yang lebih personal. Kekurangannya adalah terbatasnya jaringan dan kurangnya dukungan teknologi modern. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan BPR syariah. Kelebihannya adalah kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki modal bagi hasil yang adil, dan fokus pada pelayanan lokal. Kekurangannya adalah rentang produk dan layanan yang terbatas dan kurangnya aksesibilitas. Selanjutnya, strategi
apa saja yang dapat dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan lembaga keuangan, yaitu diantaranya adalah inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keunggulan masing-masing lembaga. Yang ketiga adalah peningkatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan lembaga keuangan lain atau pemerintah untuk pengembangan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.